Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bersyukur sore hari ini kembali kita boleh bersama-sama bersekutu melalui Komisi Usia Indah, Komisi Kaleb ya. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk merendahkan hati pikiran di hadapan Tuhan sebelum kita memulai persekutuan kita pada sore hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Baik, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita mau mengucap syukur kepada Allah kita mau menyembah Allah kita angkat pujian saat sore hari. Bapak Ibu, kita ulang pujian sekali lagi. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Kami bersyukur juga Bapa untuk tubuh sehat dan kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, kami boleh kembali bersama-sama beribadah, bersekutu kepada Engkau melalui Komisi Kaleb. Tuhan, Engkau yang menolong setiap Bapak Ibu yang sedang beribadah, bersekutu. Tuhan yang memenuhi hati setiap kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dan Tuhan yang berikan kepada kami terus kerinduan untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa dan surga, kami berdoa menyerahkan persekutuan kami sepanjang sore hari ini ke dalam anugerah-Mu. Biarlah kiranya Engkau sedang bertata di atas puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohanes.
Saya mengajak kita mengangkat satu pujian gereja yang bermisi. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin dan Indonesia. Huan Xing Te Chu Te Jiao Hui. Xia Zhong Yong Chang Di Chun Chan Tu Se Tu Bu Ji有一个声音追着我遥远看线性森林在牵引到我的心迈开步伐向耶路撒冷风霜雪雨以这个坚定传扬主的名，所有的生在神的国度里。我带着生命信真，就要唤醒跟随的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着理想向前游，到唤醒的主家教会。Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku melangkah ke Yerusalem. Kesulitan berteguh tekad, ku beritakan namamu Tuhan untuk masuk di kerajaanmu. Banyak hambatan tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju untuk lihat gereja bertumbuh. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Yohanes. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kembali kami boleh bersekutu bersama. Kami sama-sama memuji Tuhan, berdoa, dan Tuhan tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon tuntunan daripada Roh Kudus dan firman-Mu Tuhan untuk kami mengerti isi hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa serah waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan pesan daripada Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-28. Ayatnya ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan,
Amanat agung adalah pesan atau perintah terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat kepada murid-muridnya dan lebih banyak orang lagi, kurang lebih mungkin 500 orang. Nah, tidak berbeda jauh Bapak Ibu dari kultur Asia ya. Pesan terakhir itu adalah selalu sesuatu yang dianggap atau dipandang sebagai pesan yang penting. Pesan yang harus didengarkan baik-baik. Dan bahkan ini bukan pesan yang harus didengar hanya selewat telinga saja, lalu kemudian dilupakan. Tetapi harus dengar dengan aktif. Kenapa? Karena ini bukan pilihan. Ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan memberikan perhatian, bahkan dengan kasih. Dan dengan tekad, saya akan rela untuk menerima dan melaksanakan akan pesan itu. Nah, kalau kita perhatikan ada 4 kata kerja yang ada pada ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20 ya. Itu ditulis dalam bentuk aktif dengan bentuk kata perintah. Ya, ini pergilah. Ya, jadikanlah. Lalu kemudian ada kata baptislah. Ada kata juga ajarkanlah. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan satu perintah yang harus dilakukan, bukan pilihan. Ini harus diteruskan seperti apa yang telah diperintahkan. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya ini bukan hanya satu perintah yang harus dilakukan karena keinginan, tetapi karena ini juga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah mengerjakannya lebih dulu dan dia mau murid-muridnya meneruskan apa yang telah menjadi rencana Allah Bapa yang sudah dikerjakan juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah hak istimewa untuk dilakukan oleh para murid-murid. Ini enggak diberikan kepada semua orang, kepada banyak orang, tetapi hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Atau orang-orang yang telah mengikuti, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Bahkan kalau kita lihat ya Bapak Ibu dari ayatnya yang ke-17. Di sana Tuhan juga memberikan perintah ini disertai dengan satu janji. Bahwa Tuhan Yesus memberi kuasa. Ya, karena segala kuasa telah diberikan kepada dia. Dan dia akan menyertai senantiasa seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ke-20. Wah, ini luar biasa. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, meskipun amanat agung ini adalah sebuah perintah yang harus dijalankan dan bahkan ya disertai dengan janji-janji penyertaan dari Tuhan, ada kalanya kita atau orang Kristen di setiap zaman salah memahami bahwa amanat agung ini hanyalah perintah untuk membawa orang percaya kepada Yesus. Nah, sebenarnya lebih tepatnya bukan dikatakan salah ya, tidak salah. Memang ini adalah sesuai dengan judulnya perintah untuk memberitakan Injil supaya orang terima Yesus, betul. Tetapi tidak hanya demikian adanya. Tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh, lewat ayat yang kita baca ini ternyata lebih daripada itu. Lebih dari sekedar kita memberitakan secara verbal, secara kata-kata kepada orang lain, percaya Yesus ya, lebih dari itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 19 sampai dengan 20, di sini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa amanat agung adalah panggilan untuk bermisi membawa orang percaya. Jadi orang yang sudah percaya pada Yesus untuk apa? Untuk membangun relasi yang lebih intim, lebih dekat, lebih dalam dengan Tuhan. Tuhan Yesus atau Tuhan adalah Tuhan yang mau kita memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Dia dengan menjadikan semua orang yang percaya dari pemberitaan Injil menjadi murid Tuhan.
Maka kita perhatikan di dalam pasal 28 ayat 19 tadi dikatakan apa? Jadikan semua bangsa murid. Seiring dengan menjadi murid, maka kita lihat seorang murid juga adalah seorang yang rela untuk dibaptis. Artinya apa? Baptisan itu bukan dipaksakan. Baptisan adalah sebuah pengakuan percaya. Ya. Bahwa sekarang saya sudah percaya pada Yesus, sekarang saya mengikut Yesus sebagai seorang Kristen. Artinya apa? Tidak malu mengakui Tuhan. Ini kan berbicara tentang relasi ya. Dan juga seorang murid adalah seorang yang rela melakukan segala kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Bukan beban. Tetapi seorang yang sungguh, sekarang saya milik Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan, sekarang saya mau turut segala kehendak Tuhan. Jadi jelas bagi kita di dalam bagian ini, Tuhan mau supaya setiap orang yang percaya pada pemberitaan Injil bukan hanya menjadi Kristen, Bapak Ibu, tetapi menjadi murid-muridnya. Ya. Nah, apa sih kaitannya menjadi murid dengan kok relasi yang lebih dekat? Bapak Ibu, pada zaman dahulu ya, murid atau orang yang berguru bukanlah seperti murid sekarang, seorang yang masuk kelas, ikut masa pembelajaran, lalu setelah sekian tahun menerima sertifikat kelulusan, ya. Tidak sama. Guru dan murid memiliki hubungan yang lebih dalam selain hanya berbagi informasi pengetahuan, tetapi juga berbagi hidup. Di mana guru berada, di situ juga murid berada. Murid bukan hanya mendengar apa yang diajarkan, tetapi juga melihat apa yang dilakukan oleh guru. Nah, kalau Bapak Ibu, ini saya percaya ya, kalau kita mungkin pernah lihat film silat zaman dulu ya Bapak Ibu, ada guru yang jago silat, lalu punya murid-murid, ya. Itu biasanya muridnya itu akan ikut gurunya kemana dia pergi, begitu ya. Makan-makan sama-sama, berkelana sama-sama. Nah, ini adalah gambaran murid yang sebenarnya juga kita lihat dari apa yang Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku. Bukankah ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya Bapak Ibu selama ia melayani? Pertama-tama Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya bukan? Dan mereka mengikut Yesus dan bagaimana ikutnya? Ikutnya adalah hidup bersama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mengajar, mereka ada di sana. Waktu Tuhan Yesus harus berkeliling ya, Yerusalem ke Bethlehem, ya kemana dia pergi? Mereka ikut Yesus. Waktu Yesus kelelahan, kepanasan, kelaparan, mereka juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Waktu mereka berada di kapal yang terguncang karena angin ribut, murid-murid juga ada di sana. Jadi susah, senang, selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu murid-murid berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu, di sanalah proses pembelajaran. Proses untuk mengenal Yesus lebih dalam. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perbuat, mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini yang namanya murid. Maka kita lihat ada satu keintiman, ada satu relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, setiap orang yang dipanggil Tuhan Yesus, setiap kita hari ini juga, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita juga dipanggil untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bersedia untuk hidup bergaul setiap hari bersama Tuhan Yesus.
Inilah satu berita daripada amanat agung yang kadangkala seringkali dilupakan. Pokoknya kita bikin KKR, pokoknya kita bikin kebaktian, kebangunan rohani untuk supaya orang bisa datang percaya kepada Tuhan Yesus. Betul, tidak salah. Tetapi pertanyaannya, setelah mereka percaya pada Tuhan Yesus, lalu mau diapakan ini? Lalu apa yang mereka harus mengerti setelah percaya pada Tuhan Yesus? Oleh karena itu amanat agung bukan hanya tentang beritakan Yesus sampai orang terima Tuhan Yesus. Tapi sampai orang betul-betul mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Itulah yang menjadi tugas gereja, menjadi tugas orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, keberhasilan gereja bukan hanya dititik beratkan pada berapa banyak orang yang menjadi anggota gereja, menjadi Kristen, tetapi juga seberapa banyak yang telah menjadi Kristen kemudian menjadi murid, ya ini seumur hidup senantiasa bergaul dengan Tuhan, mengerti maksud Tuhan, melakukan segala kehendaknya. Saya sungguh bersyukur Bapak Ibu, jikalau hari ini saya boleh khotbah di antara Bapak Ibu yang sudah lanjut usia atau di komisi Kaleb ini. Saya percaya satu rentan waktu yang sudah dilewati Bapak Ibu sekalian. Dari percaya kepada Tuhan Yesus, saya nggak tahu, mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun mungkin. Ikut Tuhan Yesus, bukan hanya percaya, bukan. Tetapi Bapak Ibu telah belajar mengalami Tuhan. Melihat sungguh Tuhan yang hidup dalam kehidupan Bapak Ibu. Tiap-tiap hari berusaha belajar, Tuhan kenapa terjadi ini dalam hidup saya. Baik senang maupun susah ya. Tapi nyatanya Tuhan memang ada. Tuhan hadir memberkati saya. Tuhan hadir menyertai saya, memberi pertolongan. Begitu juga bahkan di saat saya keadaan sakit, lemah, sedih, kecewa. Tuhan ada. Maka saya telah belajar. Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup dalam segala keadaan di hidupku. Maka saya percaya Bapak Ibu sekalian, bahwa jikalau Bapak Ibu saat ini masih tetap setia kepada Tuhan, bahkan masih mau belajar mengenal Tuhan. Musa saya masih belum terlalu kenal Tuhan, saya mau lebih lagi kenal Tuhan. Sampai saya dipanggil Tuhan, saya mau kenal Tuhan. Itu adalah iman yang sejati. Berarti gereja ini telah berhasil membawa Bapak Ibu bukan hanya menjadi seorang yang percaya, tetapi menjadi murid Tuhan Yesus. Ada pepatah Tionghoa mengatakan demikian. Huo tao lao, sui tao lao. Secara literal artinya hidup sampai tua, belajar sampai tua. Atau dalam pengertiannya artinya adalah tidak ada kata berhenti untuk belajar. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, demikianlah ketika kita bicara tentang iman yang kita percayai kepada Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita sampai hari ini memiliki kerinduan mengenal Tuhan, maka amanat agung itu sungguh telah sampai kepada kita. Jadi kita tiap-tiap hari hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengerti isi hati Tuhan. Yang penuh kasih juga akan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Ini misi keluar. Melakukan perintah Tuhan bukan lagi karena ini perintah. Kalau tidak dilakukan nanti dihukum, takut dihukum. Tetapi karena hati kita selaras Bapak Ibu dengan hatinya Tuhan. Seperti respon kita kepada orang yang kita kasihi, yang memberikan satu keinginan terakhirnya, misalnya papa kita, mama kita. Saya nggak tahu masih ingat atau tidak, ya. Saya masih ingat sekali ketika opa oma saya meninggal dunia, ya. Saya dari kecil memang tinggal sama opa oma. Di saat itu kalau waktu opa saya nggak hadir, tapi di saat saya hadir di sana ketika dia sudah ada dalam peti, saya teringat semua pesan-pesan dia yang pernah disampaikan. Waktu oma saya datang
ke Jakarta dari Jambi juga nggak sempat, dia nggak bisa ngomong apa-apa, tapi dia masih sadar, masih menitikkan air mata, saya masih ketemu. Tapi saat itu juga saya teringat akan semua pesan-pesan dia. Jadi saya nggak sempat untuk mendengarkan ada nggak pesan terakhir. Tapi saya seolah-olah teringat semua pesan-pesannya di detik-detik akhir sebelum saya dipisahkan. Oleh karena harus dimakamkan. Tapi kalau kita yang sempat, pasti kita sebisa mungkin, papa mau apa, mama mau apa, saya mau emban tugas ini. Misalkan jaga adik-adikmu, jaga persekutuan keluarga kita supaya jangan tercerai-berai. Itu pasti waktu kita dengar, kita tidak melakukan dengan terpaksa, tapi karena kita mengasihi papa, mama, ya, atau orang yang kita kasih ini, sungguh-sungguh kita mau melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah kita juga mau sungguh-sungguh melaksanakan amanat agung. Karena kita telah mengenal dan belajar mengasihi Tuhan Yesus. Perintahnya bukan lagi perintah yang menakutkan, membebani, tetapi sungguh kita mau betul-betul belajar mengasihi Dia dengan melaksanakan apa yang Dia mau. Bapak Ibu, siapa yang bisa mengerjakan amanat agung ini? Bukan hanya yang mau, bukan hanya yang mampu, tetapi kita yang sudah mengalami bahwa hidup dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan adalah hidup yang tidak sia-sia. Melainkan kita di dalam Yesus merasakan ada pengharapan, ada sukacita, ada iman yang selalu diteguhkan. Kita menjadi orang yang mengalami Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Hanya orang yang demikian, Bapak Ibu, yang mengerti amanat agung ini sesungguhnya dibutuhkan oleh orang-orang dalam dunia yang belum percaya pada Tuhan. Yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketiada berpengharapan, hidup yang putus asa, hidup yang tidak tahu setelah mati saya mau pergi kemana. Hidup yang tidak mengerti, saya sudah punya segalanya lalu mau dipakai untuk apa ini, saya gak ngerti. Akhirnya ketakutan. Bagaimana saya mengelola ini, stres dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yang udah di dalam Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Kita ceritakan ya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah, kalau kita udah mengalami Tuhan Bapak Ibu, maka kita dengan akan ringan, kita akan dengan senang hati bersaksi, menceritakan hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena kita juga sudah mengalami Tuhan lewat firman-Nya, lewat setiap hari kita melakukan hidup dalam firman-Nya. Kita tahu ada kebenaran, kita mengalami kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kita bercerita kepada orang lain. Coba pikirkan ya, kalau kita nggak mengalami, kita jadi orang Kristen, justru kita banyak keluh kesahnya, kita banyak marahnya, kita banyak unek-uneknya. Kalau orang lihat kita terus kita cuman cerita, percaya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus beri hidup, Tuhan Yesus berikan ini. Orang bilang, saya lihat hidupmu suram. Bagaimana saya mau percaya Tuhan Yesus? Kita tidak dilepaskan dari segala masalah dalam hidup Bapak Ibu. Sama memang dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi kita mempunyai satu cara merespon terhadap semua yang terjadi dalam dunia ini dengan cara yang berbeda. Dengan cara di mana kita tahu bahwa akhir daripada segala hal yang kita jalani dalam hidup ini adalah ujungnya kita nanti akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam kemenangan yang tiada akhirnya. Hidup untuk selama-lamanya menikmati apa yang Tuhan telah sediakan ketika kita nanti kembali kepada Dia. Maka hidup dalam dunia ini, begitu kita menjalaninya dengan satu pengharapan demikian sukacita, maka sungguh apapun kesulitannya tetap ada ya kesulitan. Tapi kita tidak akan menjadi habislah hidup saya. Tidak Bapak Ibu. Tidak ada kata itu ya. Tapi selama Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup, mari kita terus pikirkan Tuhan mau saya apa. Tuhan mau saya doakan anak cucu saya. Tuhan mau saya beritakan tentang Tuhan Yesus kepada anak cucu saya, kepada teman saya. Lakukan Bapak Ibu. Tidak ada hidup yang sia-sia.
Saya ingat ada satu kisah Bapak Ibu. Ada seorang yang tua, dia duduk di kursi roda dan kemudian dia masih mau melayani Tuhan. Dia duduk di sebuah jembatan di mana orang berlalu lalang ya. Dia tidak mampu menjelaskan berkata-kata lebih banyak ya, menceritakan tentang Tuhan. Tapi dia cuma pegang satu kertas dan dia menuliskan di kertas itu, Jesus love you. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan berdasarkan kesaksian banyak orang Bapak Ibu, banyak orang yang kemudian mulai berpikir mencari Tuhan Yesus karena tulisan itu. Memang gak langsung serta-merta percaya, tetapi dari tulisan itu mereka berpikir, siapa Yesus ini? Dan mereka di sana ada jalan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih jauh. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, maukah kita melaksanakan amanat agung Tuhan ini? Mari Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, dan kita yang sudah menikmati banyak anugerah dan berkat-Nya, kita berbagi dengan sesama kita. Saya pertama-tama bukan hanya mendoakan supaya Bapak Ibu dapat melakukan atau mau melakukan amanat agung, tetapi terlebih dahulu saya akan mendoakan supaya Bapak Ibu mengalami Injil yang terus mengubahkan dan membawa Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Supaya lewat pengalaman bersama Tuhan, Bapak Ibu bisa menceritakan kepada orang lain akan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua pastinya saya akan mendoakan, Tuhan beri keberanian, penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai Bapak Ibu di dalam pemberitaan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya ada di antara kami yang masih ragu-ragu akan berita Injil. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan teguhkan hati kami. Jikalau kami hanya berpikir bahwa Injil hanyalah tentang bagaimana kami percaya Tuhan Yesus tanpa kami memiliki relasi dengan Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan lebih dalam, lebih jauh di dalam Injil. Kami boleh bukan hanya percaya, tetapi mengalami Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan, kami adalah orang-orang yang Engkau kasih, yang Engkau selamatkan. Dan Engkau mau kami berjalan bersama-Mu. Tuhan pimpin setiap kami. Dan Tuhan juga tolong berikan kami keberanian. Dengan apa yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Kalau kami sudah menikmati Tuhan begitu banyak kebaikan, kasih pertolongan dalam hidup kami. Ajar kami dengan hati yang rela, dengan mulut yang ringan untuk boleh memberitakan akan kasih Tuhan itu juga kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan akan firman Tuhan yang sudah kami dengar ini. Kiranya Tuhan yang sudah memberi kami telinga untuk mendengar, Tuhan memberikan kepada kami hati yang boleh menerima dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga boleh berbuah dalam waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kita, berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan mengangkat satu pujian dari KPPK 279, memperkenankan hati Tuhan. Kita nyanyikan juga dalam 2 kali dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian Mandarin. Mandarin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur bagimu, Allah yang sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Sesungguhnya Tuhan, tak ada yang lebih berarti selain dirimu sendiri bagi kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, karena kami percaya, kami sadar, kami sudah memiliki segala-galanya ketika kami berada bersama dengan Engkau, berada di dalam Engkau. Saat ini Bapa, kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami juga sadar Tuhan, apa yang kami miliki, apa yang kami berikan, semuanya berasal daripada Engkau saja. Karena itu Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan pakai persembahan kami untuk pekerjaan-Mu, khususnya melalui Komisi Kaleb ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk segenap badan pengurus yang mengelola akan persembahan ini. Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada mereka untuk mengelolanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, waktu selanjutnya untuk doa syafaat dan doa berkat saya serahkan kepada Pendeta Yohanes. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dan dalam kesempatan ini kami ingin berdoa Tuhan untuk Komisi Kaleb. Kami berdoa untuk setiap badan pengurus. Tuhan, berikanlah kepada mereka kekuatan, sukacita, hikmat daripada Tuhan untuk mengelola komisi ini. Tuhan telah membawa mereka untuk mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sejauh ini. Kami percaya Tuhan, apa yang terbaik bagi rekan-rekan anggota di Komisi Kaleb, itulah yang mereka juga alami dan mereka inginkan supaya boleh terjadi. Lewat Komisi Kaleb, mereka bertumbuh dan terus-menerus belajar untuk mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan terus-menerus boleh setia kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap badan pengurus. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Kaleb Tuhan. Mereka yang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka, baik di dalam masalah kehidupan dengan keluarga, usaha pekerjaan, dan bahkan mungkin ada rasa kesepian, ada rasa di mana mereka mau mengerjakan banyak hal tetapi terbatas oleh karena kesehatan dan kekuatan mereka. Tuhan, kami berdoa, Tuhan Engkau yang bersetia sampai dengan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mampukan mereka untuk tetap menemukan bahwa sesungguhnya Tuhan Engkau masih ada dalam hidup mereka, menyertai mereka, dan bahkan masih mau memakai mereka dengan segenap apa yang mereka bisa lakukan. Tuhan, Engkau bisa berkarya lewat saudara-saudara kami anggota Komisi Kaleb. Tuhan, kami berdoa berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan. Lewat berkat Tuhan, lewat kesehatan dan kekuatan, mereka boleh juga menyaksikan kasih Tuhan, baik kepada anak, pada cucu, kepada saudara-saudari yang mereka kenal, juga handai taulan. Tuhan, berikan kepada mereka kemampuan, keberanian untuk mewartakan dan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan juga mau pakai mereka untuk mendoakan bagi gereja Tuhan, bagi sanak saudara keluarga mereka. Ada banyak hal bisa dilakukan. Tuhan berikan kemampuan bagi setiap anggota Komisi Kaleb. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan hidup, tetap belajar, boleh melihat bagaimana Tuhan Engkau bermurah hati mau memakai mereka, memberikan hak istimewa untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan di waktu-waktu yang lalu tidaklah sia-sia, tapi mereka boleh semakin kuat imannya, diteguhkan imannya untuk boleh tetap setia kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa bagi kondisi COVID-19 yang masih Tuhan ada di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau bantu setiap mereka tenaga medis dan juga para ahli untuk boleh segera bisa menemukan obat yang tepat untuk menangani akan virus COVID ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan tolong Indonesia, Kota Makassar untuk juga boleh tetap di dalam keadaan yang berjaga-jaga sekalipun kondisi sudah menurun Tuhan dari penyebaran daripada COVID-19.
tapi Tuhan kami mau kiranya ini betul-betul boleh diatasi dengan serius. Sehingga ya Tuhan kami boleh juga dengan tenang beraktivitas. Kami berdoa serahkan semua ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati persekutuan Komisi Kaleb dari waktu ke waktu. Tuhan pakai lewat mimbar, lewat acara yang mungkin sedang dirancangkan, program-program yang ada, boleh membawa setiap anggota Kaleb bisa lebih lagi bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.